Pemirsa, kembali bersama saya Gus Bah dalam OTW obrolan tentang warga. Ya, marilah kita saksikan tadi pertanyaan dari pemirsa yang masuk ke kami. Oleh karena itu kita simak berikut pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ijo. Saya selaku nelayan di Pantai Kuwaru Fajararum. Saya akan bertanya dengan UTB gimana saya sebagai nelayan kok nggak sejahtera, cuman untuk di mana kalau ada pilkada, pilpres, apa cuma untuk dimanfaatkan. Terima kasih saja dengan saya terima kasih dengan UTW yang minta dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya dari pemirsa bernama Pak Paijo. Beliau menanyakan tentang ini Pak, nelayan sering dijadikan alat politik ya, untuk kampanye, ya, untuk janji-janji manis saja, dijanjiin ini itu, tetapi tidak pernah terpenuhi. Setelah terpilih, didiamin aja. Gimana itu Pak? Oh gini ya, kalau menurut saya itu ya jangan seperti itulah. Jadi istilahnya apalagi ini di era Presiden Pak Jokowi ini ya. Ini harusnya paling tidak itu karena sewu ya, bahwa Indonesia itu adalah juga negara maritim kan. Dari banyak apa itu lautnya daripada pulaunya. Harusnya kita itu diperhatikan Pak. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai nelayan ini hanya apa ya, seolah-olah dulu hanya kalau nelayan itu jelek, nelayan itu kumuh, nelayan itu miskin. Saya pinginnya itu pola itulah yang harus dirubah gitu loh. Jangan sampai nelayan ini menjadi hanya cemoohan belaka, tapi nelayan itu bisa ditunjukkan bahwa sekarang itu adalah nelayan kita adalah nelayan yang solid, nelayan yang luar biasa gitu. Maka dari kami ya sebagai warga nelayan Indonesia itu tentunya kami serukan kepada Pak Jokowi agar kita itu sebagai nelayan harus benar-benar diperhatikan, sekarang tentang masih kurang ya, Pak? Iya masih kurang tentang kesejahteraannya, mungkin secara kehidupannya dari kita itu harusnya diperhatikan lah, karena memang kita juga sebagai nelayan yang harus dan perlu diperhatikan. Apalagi kan katanya kita akan menjadikan Indonesia itu sebagai poros maritim. Nah ya, gitu. Itu gimana itu? Dirasakan masyarakat. Ya harus. Poros apa kalau nggak jadi seperti ini? Hanya itu aja, hanya menjadi apa ya istilahnya untuk apa mainan politik aja. Wah kita ya tidak mau sebenarnya ya, nelayan harusnya benar-benar diperhatikan. Ya, gimana Pak ini? Gimana cara memperhatikan bener-bener ya harapan dari Pak Punijo ini? Ya betul, nelayan itu dari sisi jumlah seksi. Banyak ya? Banyak, luar biasa itu Pak. Besar, suara. Apalagi kalau di pantai utara Jawa gitu ya. Udah lebih seksi lagi itu dari sisi jumlah. Betul. Sehingga kalau itu menjadi istilahnya tadi Pak Paijo itu apa namanya sering dimanfaatkan untuk urusan pilkada dan pilihan-pilihan yang lainnya secara politik, itu memang sangat pertanyaan yang sangat bisa dimaklumi gitu ya. Tetapi apa namanya tadi saya tertarik kira-kira bagaimana supaya nelayan itu memiliki kekuatan di dalam kelompok nelayannya itu menjadi bagian yang sangat penting. Pemberdayaan nelayan itu adalah bagian yang sangat penting gitu ya, untuk mandiri gitu ya Pak. Nelayan lebih mandiri, lebih bisa berhadapan dengan tawaran-tawaran itu gitu ya. Itu saya kira. Nah, disitulah mungkin PR mungkin kita sebagai masyarakat sipil gitu ya, berjuang bersama-sama memberdayakan masyarakat nelayan. Tugas MPM misalnya sebagai majelis pemberdayaan gitu ya, untuk memperkuat masyarakat sipil ini, masyarakat nelayan khususnya gitu, untuk semakin berdaya, tidak hanya dari sisi ekonomi gitu, tapi juga dari sisi sosial maupun politik. Saya dengar Muhammadiyah juga sudah masuk ke sana ya, tapi nggak perlu teriak-teriak macam-macam. Betul sekali, Gus Bah. Nah, untuk bagaimana untuk menciptakan kemandirian itu, Pak Suwadi? Misalkan yang titik yang terlemah kalau kita lihat di nelayan ini gitu ya, titik yang terlemah adalah mengorganisasi diri gitu. Betul ya.
organisasi diri ya, Pak Iya. Ponijo ini punya pengalaman panjang bagaimana mengorganisasi nelayan gitu ya. Organisasi nelayan ini gitu umumnya apa namanya hanya menjadi kelompok bertemu saja gitu, Oke, bisa iya, dikatakan. iya, iya. Tapi itu menjadi satu gerakan ekonomi gitu, mereka di mana bisa bahu membahu misalnya memperkuat, misalnya permasalahannya adalah modal. Nah, menggabungkan modal-modal yang mereka miliki tentu saja dengan support dari luar itu menjadi satu bagian upaya untuk menguatkan kelompok-kelompok nelayan ini. Nah, organisasi nelayan itu masih sangat lemah. Di sisi sinilah yang kita harus bisa masuk menguatkan institusi masyarakat gitu Ini ya. organisasi nelayan di Pantai Selatan ini ada berapa kelompok Pak? Atau ada jaringan atau bagaimana koordinasi? Oh, kalau di Pantai Selatan Jogja itu sekarang itu ada 19 kelompok, Pak. 19 Dari kelompok. Sadeng sampai Jangkaran sampai Congot sana itu ada 19 kelompok. Purworejo. Iya, Purworejo, iya. oke. Ya, batasan Purworejo Itu itu. kegiatan aktivitasnya apa selain menangkap ikan? Ya, selain menangkap ikan di dalam kegiatan suatu kelompok itu ya pertemuan yang dulu mungkin ada arisan-arisan itu, ya itu untuk untuk mempermudah kita kalau ada informasi mungkin dari atas ya, dari istilahnya dari dinas atau dari universitas termasuk itu kita bisa mudah dengan adanya kelompok itu untuk diberi nasihat ataupun diberi bimbingan ataupun diberi pelatihan, saya kira gitu. Oh, begitu ya. Jadi kelompok ini bisa share informasi, ada apa misalkan pengembangan kegiatan apa kelompok begitu ya Pak ya? Iya, Termasuk iya. Mungkin adakah kegiatan ekonomi selain melaut begitu Pak? Di dalam kelompok itu untuk meningkatkan pendapatan mungkin yang Ya. dialami sekarang belum ya? Yang Nah, dialami sekarang saya kira ya dulu pemerintah dulu berarti, Pak Swadi perlu perhatian iya, itu. iya, Betul, iya. betul. Jadi Sekali, nanti iya. kalau cuaca nggak baik, nanti masa nganggur seminggu 2 minggu. Iya. Makan apa nelayan? Gimana itu Pak? Ya kalau melihat nelayan gitu, nelayan di selatan itu diuntungkan oleh alam gitu ya. Oh, Alam oke. itu dalam artian begini, kalau kita melihat pemukiman nelayan sini kan di depannya masih ada sawah, Nah, sehingga Oh. kalau tidak melaut Sawah. sawah, apa namanya, ternak, ya. apa diversifikasi istilahnya Pak Iya. Ponijo tadi, mata pencaharian itu Macam-macam ya. masih punya peluang. Maka kenapa tambak ada gitu ya? Ah, begitu. gitu. Tambak iya. ada itu adalah bagian dari Iya, diversifikasi itu. bagian gitu. dari Nah, pemberdayaan itu termasuk itu gitu ya. Iya. Tetapi kalau kita jalan-jalan ke pantai utara Jawa atau di sentra-sentra nelayan, mereka kadang-kadang tidak punya akses terhadap itu, Ya, ya. tidak sumber daya itu gitu ya. Yang membedakan itu Ah, terutama. Membedakan. Iya. Pengorganisasian Sehingga- penting ini ya. Iya. Sehingga bagaimana tadi ya mau menambah kelompok ini kuat bersama-sama itu menjadi sulit. Kalau di pantai utara begitu kesulitan, ya memang kesulitan, tidak ada alternatif gitu ya. Nah, kalau kelompoknya kuat bisa saling membantu, misalnya katakanlah kelompok-kelompok lain itu gabung punya mungkin walaupun orang agak alergi dengan istilah koperasi gitu ya. Koperasi itu kan ruhnya adalah kebersamaan di antara para anggotanya. Iya, anggota ya. Anggotanya Baik, baik. untuk memperkuat satu dengan yang lainnya gitu ya. Oke. Oke. Baik, pemirsa, menarik sekali obrolan kita dengan topik kembali melaut ini. Dari perbincangan bisa kita tarik kesimpulan beberapa poin terkait dengan pertama, nelayan atau pemerintah perlu mengembangkan teknologi tangkap ikan ini ya, jangan hanya main melarang tetapi juga memberikan alternatif solusi secara lebih Betul, cepat betul. dan tepat ya. Terus yang kedua tadi juga disinggung terkait dengan bagaimana mengembangkan industri di sektor perikanan ini sebagai alternatif peningkatan pendapatan masyarakat. Dan yang ketiga tadi disinggung tentang jangan sampai nelayan hanya dijadikan komoditas politik dan bagaimana memunculkan dan meningkatkan kemandirian nelayan. Demikian perbincangan kita dengan narasumber Pak Swadi, Pak Ponijo. Terima kasih sekali kita hadir di studio kami dalam obrolan yang singkat ini. Pemirsa jangan khawatir, untuk obrolan yang selanjutnya tidak salah menarik, nanti kita tampilkan dan kita suguhkan obrolan yang lebih hangat lagi. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir di acara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya seperti itu. Saya Gusbah berserta kru yang terlibat dalam acara OTW ini, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Perahu negeriku, perahu bangsaku, menyusuri gelombang. Semangat rakyatku, kibar benderaku, menyeruak lautan. Langit membentang cakrawala di depan, melambaikan tantangan. Di atas tanahku, dari